Karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Pertanyaannya, kenapa tidak berteriak beliau? Kita nyobek dah pegah min. Burung tuha mentang icok isun pajai itik lamanya ikli ubiraya ikli. Dia tolong dia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf tidak berteriak dan minta tolong? Rupanya waktu itu turun malaikat Jibril. Ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan secara rinci makna wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Rupanya ini Allah mengirim Jibril. Jibril berpesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kamu tenang saja Yusuf. Ya, tenang dah. Kamu tenang saja. Kalau kamu patuh kepada Allah, Allah akan memberikan masa depan yang cemerlang bagimu. Kamu tenang saja. Dan suatu saat nanti mereka akan mendatangimu wahum la yash'urun. Mereka tidak tahu kalau itu adalah kamu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak menangis di dalam sumur. Kenapa? Dia mengetahui masa depannya akan menjadi seorang nabi dan rasul. Dari mana? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Mana seorang yang tahu masa depan, maka dia tidak nangis-nangis, dia diam saja. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam itu 3 hari berada di dalam sumur. Pertanyaannya, siapa yang memberikan makan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur? So yang dia makanan. Di dalam tafsir Syaukani Fathul Qadir, di situ diungkapkan karena Yahuda, ya itu nama saudaranya Yahuda itu, dia mendatangi bita'amin selama 3 hari. Dia datangi sumur itu, diikat makanan dan diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Makanya ada hati juga rupanya seorang abang. Walaupun dia benci kepada Yusuf, mentang ngaji ke Yusuf dengan apa? Dia kirim makanan selama 3 hari. Ya. Itu Nabi Yusuf nggak ada pakaian, Pak. Baju nggak ada, apa-apa nggak ada. Kemudian di hari yang ketiga, hari pertama, hari kedua, ya, hari ketiga mau diberikan makanan lagi, dilihat Nabi Yusuf kagak ada, Pak. Hai Yusuf, anale kau, Yusuf, Pak. Karena dalam sekali, Pak. Nggak bisa dilihat. Ini namanya kaya batil jubi. Jadi sungguh dalam sekali. Yusuf, iya Pak. Hai hanaurung lego. Apa yang dilakukan? Ini ada di dalam tafsir Syaukani. Yahuda langsung dia melapor kepada saudara-saudaranya. Fasyaka ila ikhwatihi bi anna Yusuf khaba. Nabi Yusuf tidak ada lagi di dalam sumur. Mereka takutnya luar biasa. Nyo menjadi kuliah kabeh tanya. Nyo mungkin dia yang mendeme bagi pacarannya. Akhirnya mereka 10 orang ini membuat strategi lagi begini. Tidak mungkin Yusuf keluar kecuali ada timba yang masuk ke dalam sumur. Satu. Yang kedua, tidak mungkin Yusuf bisa keluar kecuali ada apa? Ada apa namanya? Para musafir. Sekarang kita lihat musafir mana yang terakhir lewat sini. Mereka cari-cari, ketemulah musafir yang dipimpin oleh Al-Aswad. Ya, ini juga ada dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Aswad cukup bingkai rumah. Tetapi lebih kalem tiploh saudara Yusuf, tiploh hijab. Begitu ininya mereka 10 orang ini. Apa kata 10 orang ini? Saudara Yusuf, kamu sudah ambil budak kami ya? Ya, budak kami, Pak. Bayar. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim. Bayar. Nabi Yakub, Nabi Yusuf terbayang Pak Uleh, Pak. Begitu teganya saudara saya pegang budak. Apa kata saudaranya? Hadza abdun abiqun. Ini adalah budak liar mereka. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam cukup sayang ke saudara. Begitu tega saudara saya mengatakan saya budak liar. Pegang lu budak liar. Nabi Yusuf itu mata apa? Nabi Yusuf nangis. Teganya mereka nggak mau menyelamatkan saya. Ya. Akhirnya Al-Aswad itu mengatakan apa? Oh, ini dia budak kamu. Iya, ini budak kami. Makanya kami masukkan ke dalam sumur supaya dia tidak lari. Sekarang sudah kalian ambil budak kami ini. Sekarang bayar. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim. Ini kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, ini menunjukkan kepada hadarah Maddiyah. Mereka sudah mengenal peradaban duit. Ya, nebak pek. Makanya ini menolak sejarah yang mengatakan orang dulu itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Peng hai deku, barter, Pak. Makanya pada masa Nabi Yusuf alaihissalam mereka sudah mengenal duit. Makanya dibeli dengan duit. Dengan apa dibeli? Wasyarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudatin. Jadi hanya bagian kecil dari dirham dibeli dengan dirham. Makanya saudara Nabi Yusuf mengatakan
hati-hati dengan budak ini ya, iblung nanti budaknya, iblung. Makanya mereka merantai Nabi Yusuf alaihissalam ke belakang. Ini ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Dirantai tangannya, kemudian diikat kakinya. Bajai hanah dia itu bajai. Disitulah Al-Aswad menendang Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Aswad. Nabi Yusuf, ibu mana juga? Ya Allah, apakah begini kehidupan saya? Tapi Nabi Yusuf yakin dengan ucapan malaikat tadi. Kamu tenang saja, jangan takut. Maka Nabi Yusuf berjalan lagi. Rupanya ketika mau keluar masuk ke Mesir, beliau melihat ada kuburan ibunya. Ini menandakan Nabi Yusuf itu sangat dekat dengan ibunya. Bahkan ketika ibunya itu mau dikuburkan, beliau hadir di situ. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam melihat kubur ibunya, dia langsung mendekatinya, fa'a'naqaha. Dia memeluk kuburan tersebut. Ya. Karena demi belasan tahun umur beliau. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya ummah irfa' ra'saki, wahai ma'lun, nebedah ma'lun. Anu mi kan biasa lagi berapa? Wahai ma'lun, nebedah. Ni kanan lu ni hirante, putalah lu ni. Apa salah saya wahai ibu? Saya dibuang ke dalam sumur oleh saudara saya. Apa salah saya wahai ibu? Saya dirantai seperti ini. Apa salah saya wahai ibu? Saya ditendang oleh orang itu. Apa salah saya wahai ibu? Rupanya dilihat lagi oleh Al-Aswad. Kamu ngapain? Mau lari kamu ya? Ditendang sekali lagi. Akhirnya Nabi Yusuf hanya ketemu aja dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam yakin dengan malaikat Jibril tadi. Jadi apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu berat ujian ini ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Rupanya mitra dengan malaikat Jibril. Ya. Makanya kita itu ini memberikan pelajaran bagi kita apa? Kalau kita dalam keadaan sempit, ambil wudu, berdoa kepada Allah. Laki pertolongan kepada Allah. Pertolongan itu akan datang, Pak. Kalau kita betul-betul serius, Pak. Ya, nyohana tadi. Kita berdoa, nak dengar doa oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu apa? Turun malaikat Jibril. Waktu turun malaikat Jibril, apa kata Jibril? Ya Yusuf. Kita lihat nanti bagaimana bijaksananya Yusuf yang masih kecil. Ya Yusuf, pelun pebalik tanahnya bah mati mandu bawanya. Ya nampak. Sepertinya apa namanya kau Nabi Lut pebalik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Baik kata Yusuf. Yusuf mentang Nabi nondang. Menyong kita dia balainya. Dia lo balik dia mendu du mati mek nasi sahabu. Cukup kaki lo kai trong no. Tapi Nabi Yusuf tidak ada. Nabi Yusuf mengatakan jangan, jangan. Di sini saja sudah nampak begitu apa namanya bijaksananya Yusuf yang dididik oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika itu apa Jibril, sang hana kemah Yusuf, hana pepu Yusuf, don pepuda awan ini, apa angin ini. Makanya waktu itu terjadilah angin badai yang sangat kencang sekali. Ini yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tugas Jibril itu mas'ulun birrihi warriyahu. Jibril itu tugasnya apa? Dia sibuk dengan angin badai. Dia sibuk dengan angin rahmat. Ya, yang meniup dahan-dahan itu sehingga terjadilah proses pembuahan. Itu Jibril, Pak. Maka dia menyatakan dan tabuh nanggro sedang di porak-poranda itu ada Jibril di situ. Kalau ada satu negeri yang sedang dihancurkan oleh Allah dengan api, itu tidak ada lain, ada Jibril di situ. Inilah yang Allah lakukan kepada penduduk Yordania yang menganiaya itu dalam Al-Quran, dalam surah Yasin. Ada seorang waliullah yang dianiaya oleh Raja Zalim yang berada di Yordania. Ketika itu apa kata Allah? Saya tidak perlu mengirim malaikat, cukup illa sayhatan wahidatan fa'idahum khamidun. Ya, nampak. Sekali teriakan malaikat di langit membuat kampung itu terbakar semuanya dan hangus. Khamidun menjadi arang, dikarang dulu. Itu penduduk Yordania, hanya yang udah abeh mendung. Maka ketika itu Jibril, kalau kita lihat juga ada angin kencang, yang berarti Jibril di sini. Ketika kita lihat apa terbakar, berarti Jibril di sini. Ada Jibril di situ. Waktu itu angin sangat kencang sekali sehingga mereka tidak tahu berbuat apa. Akhirnya apa? Aswad mengatakan kepada kafilahnya, kita diam sebentar, duduk sebentar. Kita tunggu besok pagi. Tidak mungkin kita lanjutkan perjalanan. Ketika itu apa? Besok paginya sudah reda.
Aswad berdetek. Ditanya oleh orang lain, Aswad bukan berdetek. Hai beklam itu kurang. Anak budak itu, dia bukan budak nampaknya itu. Dia orang yang lebih, ada kelebihan sama dia. Seketika dia berdoa sama ke atas, nggak tahu saya dia berdoa sama siapa. Tiba-tiba badai kencang ini kita. Yang menyom menteng taikat ni, yang ke badai ni habis ni mendu. Dilepaskannya semuanya. Dilepaskan rantainya, dipakaikan baju yang bagus, dipakaikan sendal. Sendal ada apa-apa ada. Kajit don lejak menteng hena buku. Ya. Maka ketika mau dibeli, ketika sampai ke Mesir, mereka tidak mengatakan ini budak. Nggak berani mereka ngomong Aswad. Ini ada anak spesial ini. Ya, ada anak spesial ini. Makanya wazir yang beli beliau bukan raja. Raja namanya waktu itu Rayyan Al-Walid. Tetapi yang beli beliau adalah Wazir Ad-Difa. Jadi seorang menteri pertahanan yang punya istri namanya Zulaikha. Jadi ketika dibeli apa-apa kata suaminya, berikanlah tempat yang layak bagi dia, berikan baju yang bagus, berikan kamar yang bagus, semua yang bagus-bagus. Ya. Akhirnya apa? Perlakuan yang baik pada Nabi Yusuf alaihissalam. Anjir dalam jubli yang baik kapal itu. Ya. Kita lihat sedikit sajalah, sedikit saja. Sekarang kita lihat kenapa kejadian Yusuf ketika Zulaikha, ini kita ringkas saja. Zulaikha ketika mengejar Yusuf, itu bajunya kan robek. Itu namanya qudda. Qudda itu robek dari atas sampai ke bawah. Kalau mazzaka itu robek cuma sedikit. Makanya baju Nabi Yusuf kan merah-merah, yang merah-merah baju ini. Ketika kejadian itu diketahui oleh suaminya, kan ada 7 pintu, Pak. Diketahui oleh suaminya, pertanyaannya, kenapa suaminya tidak marah kepada Zulaikha? Pekah na bengek. Bahkan hanai ke penjara mentang iskat karena Kitfir, namanya Kitfir. Kitfir tahu ini strategi istrinya. Kenapa dia tidak marah pada istrinya? Kemudian dia cuma mengatakan kepada Yusuf, ya Yusuf, a'rid an hadha. Simpan rahasia ini ya, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Baru dia ngomong ke istrinya, kenapa tidak istrinya dulu? Dia sudah tahu kalau istrinya yang bersalah. Siapa yang menyaksikan? Itulah bayi tadi. Ada yang mengatakan satu tafsir bayi. Dalam tafsir At-Tabari bukan bayi, tetapi siapa? Rajulun dzu hikamin wa dzu hikamin wa ibarin. Ada seorang laki-laki, kalau kita itu namanya hakim, seorang hakim. Siapa hakim itu? Sepupunya Zulaikha. Ya, nampak sepupunya Zulaikha. Sepupunya Zulaikha orang yang sangat cerdas sekali. Apa kata dia? Kalau baju robek di depan, yang salah Yusuf. Baju robek di belakang, yang salah Zulaikha. Coba kamu lihat sendiri, mana yang robek? Belakang. Berarti yang salah istrimu. Suaminya sendiri ngomong, istri saya itu salah. Pertanyaannya, kenapa Kitfir tidak memberikan sanksi kepada istrinya? Karena Kitfir takut kepada istrinya. Ya, namanya. Ya, jadi inilah suami-suami takut istri. Ya. Jadi rupanya Zulaikha lah yang berkuasa di situ. Walaupun suaminya seorang menteri pertahanan, ketika di bawah istrinya payah rumah nih, payah tabik. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran diungkapkan apa kata istrinya Zulaikha. Padahal suaminya sudah tahu. Kata istrinya, yang perintah itu saya di sini. Saya yang menyuruh Yusuf begini, saya yang menyuruh menahan Yusuf, kalau tidak dia akan masuk ke dalam penjara. Yang ngatur penjara, masuk keluar penjara istrinya, bukan Kitfir. Kitfir cuma diam saja. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa diungkapkan di situ? Laisa lahu marhub. Dia seorang tipe laki-laki, Kitfir itu suaminya Zulaikha, tipe laki-laki yang enggak pernah cemburu. Kipan cemburu cemburu itu nak lina kan, Pak. Itu nak lina. Saya rasa cukup sekian saja. Ya. Dah jam 7:05. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.